Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudaraku semua, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Saum PRW untuk sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, tadabbur kita berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 26 sampai 25. Kesempatan ini kita akan melanjutkan dari ayat 26 sampai 29. Saudara semua, bahwa pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dari ayat 21 itu bahwa ada perintah ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya, bahwa ada perintah kepada seluruh manusia untuk ubudu rabbakum, untuk mengabdi hidup terhadap pembimbing kalian, terhadap Tuhan kalian, menurut ajaran Allah, menurut ajaran Tuhan kalian, bahwa pada hakikatnya Allah menciptakan manusia seperti yang diungkap dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk hidup menurut tatanan ajaran Allah. Kemudian pada ayat 21 itu ada perintahnya, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, dan seterusnya. Nah, buat mereka-mereka yang menjawab panggilan ini, perintah ini, maka mereka akan menjawab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya menurut Anda ajaran Allah, menurut Anda pembimbing kami, pembimbing kita semua, kami mengabdi hidup, ya. Jadi kita mengabdi itu, beribadah itu bukan hanya semata-mata beribadah secara ritual saja, bukan hanya sholat, ngaji, puasa, haji dan lain-lain, tapi seluruh rangkaian hidup kita sepanjang hari selama 24 jam, sepanjang hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah dalam rangka beribadah, dalam rangka mengabdi hidup menurut ajaran Allah. Hadirin sekalian, sebelum kita berlanjut pada sesi ini, ayat 26 sampai 29, buat Anda yang baru bergabung, silakan diklik tombol subscribe-nya untuk bisa mengikuti serial yang disajikan dari Saum PRW ini. Hadirin sekalian, kita mulai pembahasannya, yaitu surat Baqarah ayat 26 sampai 29. Pada tema kali ini saya beri judul tentang perumpamaan dari Allah, ya. Kita awali dulu dengan membaca ayatnya, membaca suratnya dari 26 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa amal ladzina kafaru fa yaquluna maza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu salaw yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kita mulai kajian dari tata bahasanya. Pada ayat 26 diawali dengan innallaha. Innallaha, di sini ada huruf inna, ya. Nah, huruf inna itu dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar, ya. Nah, isim yang dinasabkan atau di sini ada Allah.
Allah itu dia berbaris fathah di akhirnya, ini Allah. Kemudian fathah ini sebagai tanda nasab ya, atau mansub istilahnya. Jadi dia dinasabkan oleh huruf inna ini. Nah, nasab ini menandakan bahwa Allah ini menjadi isim inna, atau dia menjadi mubtada'nya. Kemudian khobar innanya la yastahi ayadriba masalama ba'udatan dan seterusnya. Hadirin sekalian, kita mulai lagi bahwa la yastahi ayadriba masalama ini menjadi khobar dari Allah ya, mubtada'nya Allah ya, Allah ya. Kemudian khobarnya la yastahi ayadriba masalama dan seterusnya. Nah, la ini huruf nafi ya, menyatakan arti tidak. Kemudian yastahi ini fiil mudhari. Fiil mudhari domir huwa ya, huwanya kembali kepada Allah. Kemudian ayadriba. An yadriba, an ini huruf sambung ya. Dia menyambung antara fiil yang pertama kepada fiil yang kedua. Di sini yastahi disambungkan dengan yadriba. Jadi ada dua fiil di sini, nah disambungkan dengan an. Tapi an ini dia kalau dalam bahasa itu dia menjadi atau menasabkan fiil mudhari ya. Jadi harusnya fiil mudhari'nya yadribu, tapi karena ada an jadi an yadriba. Kemudian fiil mudhari ini domirnya huwa, itu fa'ilnya huwa ya. Kemudian huwanya kembali kepada Allah ya. Kemudian di sini ada masalan. Masalan ini menjadi maf'ul dari yadriba. Kemudian ma ba'udatan. Ma itu menjadi apa? Zaidah ya, ibaratnya dia sebagai huruf tambahan saja ya. Ba'udotan. Ba'udotan ini badal ya, pengganti dari masalan. Jadi masalannya adalah ba'udotan ya. Ma ba'udotan. Nah, berarti an yadriba masalan ma ba'udotan ini adalah menjadi jumlah silah dari an ya. Jadi an seperti huruf ya, tapi dia bukannya isim, tapi dia huruf mausul ya. Kemudian ba'udotan juga itu dijelaskan dengan fama fauqoha ya, fama fauqoha. Nah, fa-nya itu adalah huruf sambung, kemudian fauqo dan ha. Fauqo dan ha itu, fauqo itu artinya di atas, ha itu kembali kepada ba'udotan. Nah, fauqo itu artinya bisa di atas, bisa dia menjadi zorof ya, atau dia idofah nih ya, idofah dan huruf lain. Berikutnya, fa'amal ladzina amanu, fa-nya itu sambung ya, huruf sambung. Kemudian amma itu juga untuk menyambungkan pada kalimat berikutnya. Kemudian di sini istilahnya alladzina itu tafsir ya, sambungan dari atau menyambung atau menjelaskan tentang amma ya. Alladzina amanu, alladzina ini isim mausul, amanunya adalah jumlah silah ya. Nah, amanunya terdiri dari jumlah silahnya terdiri dari jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Fi'ilnya amanu, fa'ilnya hum. Humnya kembali kepada alladzi. Nah, alladzina amanu ya. Kemudian faya'lamuna anna qul haqqu mir rabbihim. Nah, kalau tadi di sini itu alladzina amanu itu menjadi syarat ya. Menjadi syarat, kemudian jawab syaratnya adalah faya'lamuna anna qul haqqu mir rabbihim. Kalau terhadap amanu, dia jawabannya faya'lamuna anna haqqu mir rabbihim. Nah, fa-nya itu jawab syarat, ya'lamuna itu fi'il mudhari, domirnya humnya kembali kepada alladzina amanu. Nah,
isi dari amanunya adalah anahul haqqu mir rabbihim. Anahul haqqu mir rabbihim menjadi maf'ul dari amanu ya. Nah, kemudian anahu ini ada huruf anna. Anna ditambahkan hu ya. Jadi anahu. Nah, anahu ini dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Di sini isimnya adalah hu ya, pengganti huwa, pengganti pokok bahasan yang disebutkan sebelumnya. Kemudian al-haqqu-nya ini khobarnya. Jadi ini isim anna, al-haqqu-nya khobar anna. Kemudian min rabbihim min huruf jar, rabbi-nya majrur, rabbihim itu idhofah. Nah, min rabbihim ini dia muta'alliq kepada al-haqqu, dia menjelaskan kepada al-haqqu. Berikutnya syarat yang kedua, wa amal ladzina kafaru ya. Alladzina kafaru tadi sama ya, alladzina isim mausul, kafarunya jumlah sila. Kafaru ini fiil madi ya. Fiil madi domirnya hum. Kemudian ini menjadi syarat ya. Jawab syaratnya adalah fayaquluna ya. Fayaquluna, fa-nya jawab syarat, yaquluna itu jawabnya ya. Nah, yaquluna itu fiil mudhari dhamir hukmnya kembali kepada alladzina kafaru. Kemudian isi dari yaqulunanya adalah, atau maf'ul dari yaqulunanya adalah maza aradallahu bihadza masalah. Maza ini huruf istifham ya, untuk bertanya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah aradallahu bihadza masalah ya. Jadi aroda itu fiil madi ya, domir huwa-nya di sini langsung dimunculkan fa'ilnya ya, Allahu. Jadi Allahu domirnya huruf akhirnya doma, dia marfu statusnya, kemudian status marfu ini sebagai tanda dia menjadi fa'il dari fi'il yang ada di depannya. Jadi maza aradallahu, ini aradallahu maza ya. Jadi ini fi'il fa'il dan maf'ul ya. Fa'ilnya Allah, fi'ilnya arada, kemudian maza ini ya sambil menjadi pertanyaan ya, ini menjadi maf'ulnya ya. Kemudian bihaza masalah, bi-nya huruf jar, hazanya majrur. Kemudian masalan ini, jadi kalau haza ini isim isyarah ya, kata tunjuk, yang ditunjuk adalah masalan. Bihaza masalan ini jar dan majrur, dia muta'alliq kepada aroda ya. Kemudian yudillu bihi katsiran. Yudillu bihi katsiran ini dari kata dolla ya. Dolla ya dillu. Kalau adolla yudillu ya. Jadi ini fiilnya 4 huruf ya, dari kata adolla. Kemudian bihi katsiran, adollanya domir huwa-nya kemudian menjadi fa'il ya. Kemudian fiilnya yudillu, bihi-nya jar majrur ya. Kemudian kasironnya menjadi maf'ul dari yudillu. Di sini maf'ulnya menerangkan keadaannya ya. Kemudian wa yahdi bihi kasiron. Yahdi juga sama ya, wa-nya ini ataf kepada yudillu. Yahdi juga ini fi'il mudhari dhamir huwa. Kemudian bihi-nya jar majrur, dia muta'alliq kepada yahdi. Katsiran juga sama, itu menjadi maf'ulnya. Maf'ul untuk menyatakan keadaan dari yahdi. Kemudian wama yudillu bihi ilal fasikina. Wama, wa-nya bisa berarti atof atau bisa juga berarti sebaliknya ya. Sebaliknya ungkapan yang dari kalimat sebelumnya ya. Kemudian ma illa, di sini ada ma illa. Seperti kalau ada kalimat la ilaha illallah,
ada la illa. Ini ada ma illa. Ma itu juga artinya sama dengan la, ya, jadi menyatakan tidak. Di sini ma illa. Jadi ma yudillu bihi illa fasikin. Jadi bisa berarti hanya, ya, yang yudillu itu hanya yang fasikin. Kalau dari sini ma itu berarti huruf nafi, ya, menyatakan tidak. Yudillu dari kata adola yudillu, domirnya huwa, kemudian bihinya jar majrur, ya, muta'alliq kepada yudillu, illa fasikin ini pengecualian, ya, huruf istisna, ya. Al fasikina ini yang dikecualikan, ya. Kemudian berikutnya al-fasikin itu dijelaskan pada kalimat berikut, yaitu al-fasikin itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Alladzina itu isim mausul, kemudian berarti yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi jadi jumlah silah, ya. Jumlah silahnya ini, kemudian jumlah silahnya diawali dengan yanquduna. Yanquduna ini fiil, ya, berarti dia jumlah fi'liyah. Ya, kuduna domirnya hum, berarti ini fa'ilnya hum yang kembali kepada alladzi. Kemudian berarti alladzi yang ditunjuk adalah al-fasikin, berarti menjadi fa'ilnya, yang kuduknya fi'ilnya. Kemudian ahdallahi ini menjadi maf'ulnya. Ahdallahi ini idhofah, ya, dia menjadi maf'ulnya. Ahda ini barisnya fathah, tanda mansub. Mansub itu salah satu tanda menjadi maf'ul. Kemudian min ba'di mitsaqihi, min huruf jar, ba'di berarti majrur, min ba'di, kemudian mitsaqihi, ya. Misak jadi kalau misakon ini ada mitsaqihi. Nah, jadi ini ada dua isim, ya, digabung jadi satu, dia istilahnya idhofah, ya. Kemudian ba'di mitsaqihi juga jadi idhofah lagi nih. Jadi idhofahnya bertingkat, ya. Yang pertama ini mitsaqihi ini idhofah, kemudian ba'di mitsaqihi ini juga idhofah. Kemudian mim ba'di mitsaqihi dia jar dan majrur, ya. Jar dan majrur ini muta'alliq menjelaskan yanquduna. Kemudian yanquduna wa yaqta'una. Jadi kalau yanquduna tadi fi'il yang pertama menerangkan tentang alladzina atau al-fasikin, ya. Nah, ini wawunya atof, ya. Jadi wawu atof itu menyambung pada kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah yanquduna, kemudian wa yaqta'una. Ini yanquduna, alladzina yanquduna, kemudian di sini ada alladzina yaqta'una. Jadi wa-nya menyambung kepada kalimat sebelumnya atau fiil sebelumnya. Yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, yaqta'una ini fiil mudhore domir humnya kembali kepada alladzina yanquduna atau ini al-mufsiduna tadi, ya, al-fasikina. Ya, yaqta'una itu fi'il mudhari dhamir hukumnya tadi sudah kembali kepada yaqta'una atau kembali kepada alladzina atau al-fasikina. Nah, jadi fi'il fa'il maknya menjadi maf'ul, ya. Maknya menjadi maf'ul, tapi maknya ini adalah isim mausul. Maka dia perlu dijelaskan oleh jumlah silah. Jumlah silahnya yang ada di sini yaitu amarallahu bihi ayyusala, ya. Nah, jumlah silahnya itu berbentuk jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il, yaitu di sini ada amaro. Amaro itu fi'il madi, amarallahu. Berarti ini fi'ilnya, Allahu sebagai fa'ilnya. Ciri atau tanda fa'ilnya di sini dia baris doma, dia marfu, ya. Yang marfu itu salah satu tanda fa'il, ya, dari isim yang ada di depannya. Jadi ini fi'il fa'il, amarallahu, kemudian bihi jar majrur, ya, ini muta'alliq kepada atau menerangkan amaro, ya. Kemudian an yusola. An yusola ini tadi an itu huruf sambung, ya. Dia menyambung antara dua fi'il. Fi'il yang pertama adalah amaro, fi'il yang kedua yusola, ya.
Jadi an yusola ini harusnya yusolu ya. Ini fi'il mudhari harusnya yusolu, tapi karena ada huruf an, jadi dia an yusola ya. Nah, yusola ini ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yusola atau yusolu aslinya, fa'ilnya huwa. Ya. Berikutnya yang ketiga, jadi ya, tadi yang kuduna, yaktouna, dan yang ketiganya adalah wa yufsiduna fil ardi ya, yufsiduna fil ardi. Wawunya atof kepada isim atau fiil sebelumnya, kemudian yufsiduna fiil mudhari dhamir kumnya kepada fasikin, kemudian fil ardi, fil ardinya jar majrur, bisa menjadi muta'alliq ya kepada yufsiduna, atau dia menjadi maf'ul dari yufsiduna. Kemudian disimpulkan menjadi ulaika humul khosiruna. Jadi yang fasikin tadi itu adalah ulaika humul khosiruna. Ulaika ini isim syarah ya, kata tunjuk, dia menunjuk kepada humul khosiruna ya. Jadi ini mubtada, domirnya ini mubtada ya. Ulaika khobarnya adalah humul khosiruna. Nah, khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Jadi ini humnya mubtada, al khosirunanya khobar. Jadi ini bisa disebut jadi jumlah yang bertingkat ya. Yang pertama humul khosirun, ini satu jumlah, satu kalimat, ada mubtada dan khobar. Nah, mubtada khobar ini menjadi khobar bagi ulaika. Jadi ulaika humul khosiruna. Berikutnya, kaifa takfuruna billahi. Kaifa ini huruf istifham ya, untuk bertanya. Takfuruna billahi, takfuruna ini isi dari pertanyaannya. Ini fi'il mudhari dhamir antum ya. Kemudian billahi ini jar majrur. Jar majrur dia bisa menjadi maf'ul dari takfuruna. Kemudian wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kuntum ini kuntum bisa menjadi fi'il madhi ya, atau dia menjadi huruf tersendiri tapi yang bisa diuraikan seperti fi'il madhi, asal katanya kana. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Berarti kalau dia diuraikan seperti fi'il madhi, dia ini domirnya antum ya. Domirnya antum. Nah, kemudian kana itu sendiri dia punya tugas, fungsi, dia merofakan isim dan menasabkan khobar. Maka yang dirofakan di sini adalah antum. Cuma memang di sini tidak perlu disebutkan lagi tulisannya ya. Kuntum antum tidak perlu disebutkan lagi. Jadi kuntum sudah include, ada antum di situ. Antum menjadi isim kana atau mubtadanya, amwatan menjadi khobar kana ya. Kemudian fa'ahyakum. Fa'ahyakum, fa-nya itu sambung ya, huruf sambung, menyambung dari kalimat sebelumnya. Kemudian ahyakum. Ahyakum dari kata hayya ya, ditambahkan satu huruf jadi ahya. Ahyakum ini domirnya huwa, kemudian jadi fa'ilnya huwa, ahyakum ini ahyanya fi'ilnya, kumnya maf'ul. Berikutnya summa yumitukum. Summa ini huruf sambung ya. Yumitukum dari mata, mata yamutu. Ini yumitu. Berarti dari amata, amata yumitu. Yumitu ini fi'il fi'il mudhari ya, domir huwa. Kumnya menjadi maf'ul. Kemudian summa yuhyikum, itu dari ahya tadi, dari hayya ditambahkan satu huruf jadi ahya. Ahya yuhyi ya, fi'il mudhari'nya. Yuhyikum berarti ini fi'il mudhari domir huwa, kumnya menjadi maf'ul. Kemudian summa ilaihi turja'una. Summanya juga itu huruf sambung. Ilaihi turja'una, ilaihi itu ini ila dan hi ya. Jadi ilaihi, ila itu huruf jar, hi-nya majrur ya. Jadi ila huwa harusnya, tapi karena dia bentuknya majrur maka dia menjadi hi ya. Ilaihi turja'una, turja'unanya ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari domir antum ya.
turjauna domir antum. Jadi ini fiil fa'il ya. Ini ilaihinya mutalik ya kepada turjauna. Berikutnya ayat terakhir dari sesi kita kali ini, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwa itu domir ya, kata ganti menunjuk kepada Allah di sini ya. Di sini huwa menjadi mubtada, alladzina alladzi itu menjadi khabar ya. Huwa alladzi mubtada dan khabar. Tapi alladzi ini adalah isim mausul, maka dia perlu dijelaskan oleh jumlah silah ya. Yaitu jumlah silahnya adalah khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Khalaqa ini fi'il madi, maka jumlah silahnya adalah jumlah fi'liyah. Khalaqa fi'il madi domirnya huwa kembali kepada Allah ya. Kemudian lakum. Lakum ini jar dan majrur, ini muta'alliq kepada khalaqa. Nah, allazi khalaqa ma. Nah, ini ma-nya menjadi maf'ul ya. Allazi khalaqa ma lakum. Ini menjadi maf'ul, ma-nya menjadi maf'ul, tapi maf'ulnya adalah isim mausul, maka dia perlu juga dijelaskan lagi, yaitu penjelasannya adalah fil ardi ya. Penjelasannya adalah fil ardi. Jadi ma fil ardi. Fil ardi jar majrur itu menjelaskan kepada ma ya. Jadi muta'alliq kepada ma. Kemudian jami'an ini hal ya. Hal itu menjelaskan kepada kholaqo. Ya. Summa stawa ila samai. Summa ini huruf sambung ya. Istawa ila samai. Istawa itu fi'il madi ya, domir huwa. Kemudian ila samai itu huruf jar dan majrur ya. Huruf jar dan majrur muta'alliq kepada istawa. Kemudian fasawwahunna sab'a samawatin. Fa-nya huruf sambung, sawwahunna. Sawwahunna ini fi'il madi, domir huwa ya. Kemudian hunna-nya menjadi maf'ul ya. Nah, hunna-nya itu siapa? Ini bicara yang sebelumnya adalah as-samawat ya. Atau di sini yang Yang ayat sebelumnya summa istawa ila samai. Berarti di sini ila samai ya. Fasa wa kunna-kunnanya as-samai. Kemudian sab'a samawatin. Sab'a samawatin ini idofah ya. Sab'a dan samawatin. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alimun ya. Wa huwa bikulli syai'in alimun. Wa-nya itu huruf sambung ya. Kemudian huwa-nya domir ya, dia menjadi mubtada. Di sini mubtada, kemudian ada khobarnya. Khobarnya adalah alimun. Jadi huwa alimun bikulli syai'in ya. Huwa mubtadanya, alimun adalah khobarnya, bikulli syai'in itu muta'alliq. Bi-nya huruf jar, kulli syai'in majrur ya. Saudara semua, demikian pembahasan berkaitan dengan bahasanya. Kita lanjut dengan pembahasan maknanya ya, dari surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 29. Kita kembali ke awal ayat yang tadi kita baca. Innallaha ya, innallaha la yastahi ayadriba masalan ma fa'udatan fama fauqaha. Saudara semua, pada ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah la yastahi ayadriba. Allah tidak segan-segan, Allah tidak putus-putusnya, Allah tidak henti-hentinya. Allah tidak tidak segan-segan untuk memberikan petunjuk melalui perumpamaan, aneka permisalan. Misalnya pada ayat-ayat sebelumnya di seri ini di surat Baqarah, misalnya disebutkan misalnya ibarat orang-orang yang munafik, orang-orang yang berdusta itu, misalnya perumpamannya seperti orang yang sedang menyalakan api, ya. Kemudian dari penyalakan api itu timbullah cahaya yang menerangi sekitarnya. Kemudian
Allah menutup ya, Allah memadamkan cahayanya. Ada lagi misalnya perumpamaannya seperti orang yang sedang berjalan di tengah malam dalam cuaca yang hujan lebat dan petir yang menyambar. Jadi ketika ada petir, ada kilat itu terang sesaat, maka mereka bisa melanjutkan perjalanan, tapi setelah itu padam lagi petirnya. Ya, jadi ini perumpamaan orang yang sedang tersesat, orang yang sedang dalam kezulmatan, dalam hidup kegelapan. Itu aneka perumpamaan, atau juga diumpamakan seperti sumun bukmun umyun fahum layar jiun ya. Mereka itu seperti orang buta, tuli, bisu dan seterusnya. Itu aneka perumpamaan yang Allah sajikan, yang Allah berikan. Tapi kadang-kadang dengan aneka perumpamaan itu kita masih masih nggak ngeh lah, masih tidak mau juga mengakui atau masih tidak mau juga beriman. Masih juga mau menjadi innalladzina kafaru sawaun alaihim dan seterusnya ya. Jadi Allah memberikan perumpamaan lagi ya. Ayat juga masalah baudotan fauqaha. Allah memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk yang menghisap darah manusia. Nah, seperti apa itu? Nah, nyamuk, kita tahu bahwa nyamuk itu adalah makhluk yang sangat kecil, yang mungkin ditepak saja dia sudah mati ya. Tapi justru walaupun dia kecil, dia juga bisa membunuh manusia. Misalnya dengan adanya nyamuk DBD ya. Nah, jadi walaupun kecil dia tapi tidak bisa diremehkan. Makhluk Allah walaupun kecil dia tidak bisa diremehkan. Jadi manusia ini tidak boleh sombong ya, tidak boleh angkuh, tidak boleh membanggakan diri terhadap apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia mampukan ya, gitu ya. Kemudian bahkan fauqa. Nah, di sini fauqa itu artinya di atas. Nah, di sini pengertian di atas itu dalam arti lebih ya. Apakah ini bicaranya masalahnya adalah baudotan, perumpamaannya adalah seekor nyamuk, berarti lebih itu apakah bisa lebih rendah gitu ya, atau memang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya perumpamaannya lebih rendah, berarti Allah memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk. Bahkan mungkin perumpamaan yang mungkin lebih rendah lagi dari ukuran nyamuk. Atau memang kalau bicara fauqaha, bisanya berarti tinggi, ya lebih tinggi. Ya Allah sudah memberikan perumpamaan sebelumnya. Misalnya Allah menurunkan ma'an, Allah menurunkan air dari langit, kemudian dari air itu Allah menyuburkan aneka tanaman sebagai bahan untuk konsumsi umat manusia. Nah, itu juga perumpamaan yang baik yang kecil maupun yang besar Allah sudah berikan ya. Bahkan lebih kecil lagi pun juga akan banyak Allah berikan dalam kajian-kajian ayat surat yang ada dalam Al-Qur'an ini. Tinggal kita mau memahaminya apa tidak. Tinggal kita mau mempelajarinya apa tidak dari aneka perumpamaan yang Allah berikan. Nah, dari perumpamaan itu buat yang alladzina amanu, nah ini ya, buat yang alladzina amanu maka mereka menyatakan faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ini sesuatu yang hak, ini sesuatu yang objektif, ini sesuatu yang benar mir rabbihim dari pembimbing mereka, dari Allah, dari Tuhan kita semua. Nah, itu buat orang yang beriman ketika diberikan sebuah perumpamaan, baik perumpamaannya maupun lewat ayat Al-Qur'an maupun perumpamaan dalam surat yang tersirat ya, dalam kalimat, dalam pesan yang tersirat yang ada di kejadian alam semesta ini, itu buat mereka yang beriman, mereka menyatakan bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran, inilah sesuatu yang objektif yang datang dari Allah. Sebaliknya, wa amalatina kafaru fayaquluna. Sebaliknya buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang menutup diri dari ajaran Allah, mereka mempertanyakan. Ya, ini berkata, tapi berkata dalam arti isi perkataannya mempertanyakan. Mereka mempertanyakan, maza aradallahu bihadza masalah. Apa sih maunya Allah dengan memberikan perumpamaan ini? Nah, buat mereka-mereka yang kafir, buat mereka-mereka yang menutup diri dari ajaran Allah, yang mengingkari ajaran Allah, diberikan perumpamaan itu bukan menjadi pelajaran buat mereka, tapi justru menjadi pertanyaan, ya maunya apa sih? Kan gitu ya. Kemudian
yudillu bihi katsiran, karena mereka bersikap negatif atas pilihan mereka, ya, atas pilihan mereka untuk menutup diri dari ajaran Allah, maka yudillu bihi katsiran, Allah menyesatkan mereka, ya. Katsiran itu banyak, dalam arti menyesatkan dengan kesesatan yang semakin jauh. Kenapa? Karena semakin tertutup hati kita untuk menerima ajaran Allah, maka semakin sulit hati kita itu untuk menerima ajaran Allah. Hati kita itu untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan hudan, mendapatkan hidayah. Sebaliknya, wa yahdi bihi katsiran, sebaliknya buat yang amanu, buat yang beriman, maka dengan perumpamaan-perumpamaan itu justru mereka mendapatkan hidayah, yahdi bihi katsiran. Maka Allah memberikan petunjuk yang banyak, petunjuk yang semakin dalam bagi mereka yang mau mempelajari dakwah Al-Qur'an ini, dakwah Allah ini. Kemudian wa may yudillu bihi ilal fasikin, dan Allah tidak sekali-kali menyesatkan orang itu kecuali yang al-fasikin, kecuali yang fasik, ya, yang tidak mau menerima dakwah Al-Qur'an. Nah, orang fasik itu siapa? Orang fasik itu dijelaskan di sini. Jadi dari ayat-ayat sebelumnya ada beberapa istilah, ya. Ada yang amanu, ada yang kafaru, ya. Kemudian wa minan nasi may yaqulu itu ciri buat orang munafik, tapi memang di ayat itu sampai pembahasan kita sampai saat ini itu belum ada istilah untuk munafik, ya. Tapi di sini ketemu istilahnya adalah fasikin, ya. Nah, fasikin itu apa? Fasikin itu adalah yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang yang mengingkari janji, ya, orang yang mengingkari janji ahdallahi terhadap ajaran Allah, ya. Min ba'di mitsaqihi, setelah janji itu diperjanjikan, dinyatakan, disumpahkan lah, gitu, ya. Nah, hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan agar kita ini tidak menjadi orang yang munafik. Kita hidup di muka bumi ini sebagai manusia, kita semua serba punya posisi. Nah, posisinya ya ada yang menjadi orang biasa, ada yang menjadi para pemimpin di lingkungan, ada yang menjadi mungkin para pemimpin di tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Nah, di antara kita semuanya punya ahdallahi, punya perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya apa? Nah, tentu janjinya bukan dengan Allah secara langsung, ya, tapi janji kalau kita ini mau menyatakan diri menjadi beriman kepada Allah, maka otomatis kita punya janji kepada Allah untuk mentaati ajaran Allah. Ya. Nah, untuk mentaati ajaran Allah yang tertuang tentunya dalam kitab sucinya, yang tertuang dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Nah, itulah janji yang terikat, yang mengikatkan diri kita kepada ajaran Allah. Yaitu akdun bil qalbinya sudah terikat dengan ajaran Allah. Nah, jangan sampai yang sudah terikat itu, yang sudah kita janjikan itu diingkari, ya, diabaikan. Seperti apa? Mimba dimi sapihi, setelah janji itu dinyatakan, setelah janji itu misaknya itu misakon, ya, diperjanjikan. Misalnya begini, kalau katakanlah ada pejabat, misalnya ada pejabat ketika dia diangkat menjadi pejabat dalam tatanan struktur masyarakat, dia diambil sumpahnya. Ya, mohon maaf, misalnya ada yang jadi anggota perwakilan rakyat, ada yang mungkin ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi gubernur, wali kota, presiden, bahkan menteri dan sebagainya. Semuanya ketika mereka dilantik, itu mereka menyampaikan sumpah dan janji untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan benar dalam menunaikan jabatannya itu. Nah, biasanya mereka bersumpah berjanji itu di di atas kitab suci masing-masing agama mereka, gitu kan? Nah, yang Muslim mungkin disumpah dengan Al-Qur'an, yang non Muslim mungkin disumpah dengan kitab agamanya, kan gitu, ya. Nah, setelah mereka mengangkat sumpah dan janji,
Nah, itu juga sebetulnya sama saja dengan mengikat janji dengan Allah. Dan itu tidak boleh dilanggar, itu tidak boleh dikhianati. Sumpah dan janji yang sudah diucapkan ketika jabatan itu diamanahkan, ketika jabatan itu diemban. Nah, kalau mereka sudah diangkat dengan sumpah dan janji di atas kitab sucinya, kemudian mereka melalaikan sumpah dan janjinya, maka mereka termasuk golongan yang fasikin. Orang yang fasikin yaitu yang kuduna adallahi min ba'di mitsaq. Mereka yang mengingkari janji terhadap Allah setelah janji itu disumpahkan, setelah janji itu dinyatakan. Kemudian yang kedua, yang al-fasik itu adalah yang fasikin itu adalah wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala, ya. Jadi mereka itu memotong, memutus, ya. Apa yang diputus, apa yang dipotong, apa yang dilanggar, apa yang dihalangi, ya. Ma amarallahu, yang menjadi amar Allah, yang menjadi perintah Allah. Perintah Allah yang harusnya ayyusala, harusnya disampaikan, harusnya disambung, harusnya dilaksanakan. Ini dihalangi, ini diputus, ini dipotong. Jadi si al-fasikin itu adalah yang pertama, dia melanggar janji, melanggar sumpahnya, baik dia sebagai pribadi maupun dia sebagai apapun dalam masyarakat. Ketika sumpahnya diambil, ya kalau sebagai pribadi biasa kita menjadi muslim, kita sumpahnya adalah ketika menyatakan diri menjadi muslim, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi mengikatkan diri kepada ajaran Allah. Nah, pada pada posisi pribadi, pada posisi kita menjabat apapun, ya tentu sumpah sesuai dengan jabatannya. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengikatkan diri dengan ajaran Allah, maka amarallahu, perintah-perintah Allah ini hendaklah disambungkan, ayyusala, disambungkan, ditunaikan, disampaikan lagi, jangan dipotong, jangan dihalangi, jangan diputus, jangan tidak disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi ada amar Allah, ada perintah Allah yang harusnya buat kita pribadi kita tunaikan, kita laksanakan, kemudian disampaikan lagi kepada orang lain. Ini jangan sampai amar Allah itu kita pribadi tidak menunaikan, kemudian kita potong, kita putus mata rantai itu, jangan menyebar lagi perintah ini kepada orang lain. Itu atau menghalangi dakwah berjalannya dakwah Al-Qur'an. Kemudian wayufsiduna fil ardi, yang ketiga mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi al-fasikin itu ada 3. Al-fasikin itu yang pertama tadi melanggar janji, yang kedua memutus mata rantai dakwah Al-Qur'an, kemudian yang ketiga adalah membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi, kalau di ayat sebelumnya kita sudah membahas misalnya wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum bimu'minin. Kemudian ada lagi yang wa iza qilahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Ya, ini salah satu sifat dari si al-fasikin. Kemudian si al-fasikin itu adalah ulaika humul khosirun. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang rugi, kelompok orang-orang yang tidak beruntung, ya. Kemudian Allah tegaskan, kaifa takfuruna billah, kenapa Anda itu masih kufur, kenapa Anda itu masih bersikap negatif terhadap ajaran Allah, kenapa Anda masih bersikap menutup diri dari ajaran Allah. Wa kuntum amwatan, padahal Anda itu bagaikan orang yang mati, ya. Kemudian dengan Allah menurunkan hujan, dari hujan itu menyuburkan tanah-tanah yang gersang. Kemudian dari tanah-tanah yang gersang tumbuhlah nanti aneka tumbuhan, sayuran dan sebagainya untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, Anda itu dulu bagaikan tanah yang gersang, sehingga disirami oleh air yang Allah turunkan, Allah yang pancarkan, itu menjadi subur. Nah, dulu Anda itu bagaikan hati-hati yang mati, hati-hati yang gersang, hati-hati yang tandus. Kemudian Allah turunkan dakwah Al-Quran ini sehingga menjadi imannya bersemi kembali, ya. Tapi kenapa wa kuntum amwatan fa ahyakum, ya? Dulu itu kalian bagaikan hati yang mati, kemudian Allah hidupkan dengan
dakwah Al-Quran ini, kemudian sumayumitukum, kemudian Allah matikan lagi dengan sumayumitukum ini secara biologis memang setelah manusia itu hidup dia akan mati, kemudian sumayujikum, dan nanti akan dibangkitkan lagi. Subailahi turja'una, dan hanya kepada Allah lah kita kembali, dan hanya kepada ajaran Allah lah kita turja'un, merujuk, melandaskan setiap langkah kita dengan rujukan hanya kepada ajaran Allah. Kemudian huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang telah menciptakan ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi ini, jami'an, seluruhnya adalah lakum, bagi kalian, untuk kalian kelola, untuk kalian manfaatkan, untuk kalian eksplorasi dengan cara yang bijak, dengan cara yang adil, dengan cara yang baik untuk kemaslahatan kalian. Ya. Kemudian summa istawa ila samai. Kemudian Allah mempersetimbangkan, Allah menyeimbangkan tatanan hidup ini ila samai, dalam tatanan struktur yang seimbang, ya, dari mulai dari muka bumi sampai kepada jagat raya. Itu secara organis dan biologis itu sudah menjadi siklus kehidupan yang seimbang. Fasawahunna sab'a samawat, ibarat Allah sudah menyeimbangkan tatanan kehidupan ini sab'a samawat seperti 7 lapis langit. Ya, dalam tatanan kehidupan manusia, Allah juga sudah menyeimbangkan tatanan kehidupan manusia dengan berpegang kepada ajaran Allah tentunya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu dia alimun, dia mengilmui atas segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di seluruh alam semesta ini. Saudara semua, itu saya dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, itu semata-mata kelemahan dari kami. Dan terima kasih telah mengikuti channel ini dengan seksama. Semoga menjadi amal ibadah kita semua dalam rangka mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah yang tercantum, yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Andai kata ini bermanfaat, silakan berbagi dengan sejawat kita, dengan relasi kita. Kalaupun ini kurang berkenan, itu hanya kelemahan dari kami saja. Silakan like dan share channel ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.